Saudara sekalian, untuk mata kuliah Applikom kali ini kita akan membahas tentang apa itu uji validitas dan menggunakan aplikasi Excel. Nah, uji validitas ini digunakan untuk membuat supaya alat ukur yang kita gunakan baku. Nah, apa itu baku? Baku itu artinya benar-benar mewakili atau hasil ukurnya itu benar-benar terstandar. Nah, makanya disebut sebagai valid. Nah, sehingga alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu hal apapun itu benar-benar terstandar nilai validitasnya. Nah, sehingga sebagai nanti untuk latihannya adalah kemarin sudah saya berikan beberapa soal untuk pengukuran. Dari soal kuesioner yang sudah saya bagikan ada pertanyaan nanti saya share, saya sertakan link untuk di-download filenya sehingga bisa dikerjakan dan dilakukan uji coba untuk validitas. Nah, uji validitas sendiri untuk pengukurannya sendiri pun dibutuhkan beberapa metode. Ada beberapa metode dalam melakukan uji validitas. Nah, beberapa metodenya, yang pertama yaitu yang disebut sebagai uji validitas konstruk. Ya, uji validitas konstruk. Kemudian ada uji validitas expert. Konstruk jadi memuat isi bahasa tulisannya. Kemudian uji validitas expert jadi kita melakukan pendiskusian terhadap tata bahasa yang kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah uji validitasnya dengan menggunakan metode penyebaran atau uji coba soal. Nah, uji coba soalnya kita bisa gunakan ke suatu kelompok tertentu untuk melakukan sebuah uji coba. Setelah hasilnya keluar, maka kita analisis. Nah, kita bisa pakai aplikasi Excel, bisa pakai aplikasi SPSS. Nah, sehingga kita bisa memperoleh hasil sebuah alat ukur yang baku. Nah, itu dia, ada konstruk, konten, dan juga kriterian. Oke. Kemarin sebelum pertemuan sebelumnya saya akan ini adalah sekalian. Nah, kemarin untuk pertemuan sebelumnya saya kan sudah memberikan sebuah kuesioner. Nah, ini adalah kuesionernya, nanti bisa di download. By name sudah keluar semua, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, status, ada yang coba ada yang pacaran. Nah, ini kalau ada yang belum tahu status temennya bisa cek, nanti jadi semua kok, tenang aja. Nah, tujuannya kita adalah bagaimana sih cara menggunakan atau melakukan uji validitas alat ukur atau uji validitas terhadap kuesioner yang kita buat dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, sehingga yang kita pakai adalah dari pertanyaan yang ada jawabannya ya dan tidak. Ini berarti ada 4 soal atau 4 item soal. Nah, sehingga kita nanti 4 item ini akan kita gunakan menjadi apakah alat ukur kita tadi dari soal nomor 1, 2, dan 3 dan 4 itu valid enggak sih? Nah, kita harus cobakan. Nah, yang pertama di sini kita pertama tambahkan kolom dari masing-masing pertanyaan, kita ubah. Nah, kita ubah dari yang awalnya dari bentuk huruf menjadi angka. Nah, penggunaan kita akan ulang lagi dengan menggunakan rumus if. Nah, caranya sama dengan if buka kurung, kita klik daerah yang kita gunakan untuk aplikasi if-nya, sama dengan if i2 sama dengan tanda petik. Nah, di sini kan ya,
tanda petik, titik koma. Kalau ya saya berikan nilai 1, titik koma, if buka kurung, kita pilih lagi sheetnya, kemudian sama dengan tanda petik tidak, tanda petik, titik koma atau koma kalau komputernya pakai tanda koma, tergantung komputernya masing-masing ya, seperti dulu. Kemudian titik koma 0. Nah, tutup kurung, kita enter, yes. Nah, nilainya sudah keluar 1 kan, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan untuk uji validitas, dan juga berikutnya ke sebelah berikutnya sama dengan if buka kurung ya, sama dengan tanda petik ya, tanda petik, titik koma 1, titik koma, if buka kurung, klik kotaknya, sama dengan tanda petik tidak. Apabila huruf maka harus diberikan tanda petik. Nol. Oh, maaf ada yang kurang. Ini tidak perlu. Maaf ada keliru tanda petik. Nah, enter yes. Nah, tinggal kita tarik juga ke bawah. Kita buat sampai dengan 4 formula if. If buka kurung sama dengan tanda petik tidak, tanda petik, titik koma 0. Oke, kita tinggal tarik lagi. Oke, dan yang terakhir sama dengan if buka kurung sama dengan tanda petik ya, tanda petik, titik koma 1, titik koma, if buka kurung, klik sama dengan tanda petik tidak, titik koma 0, tutup kurung, enter. Ya, ini adalah data yang data angkanya, karena uji validitas itu semuanya basicnya angka bukan huruf ya. Untuk statistik dasarnya adalah angka, seperti itu. Nah, setelah 4 kolom 1, 2, 3 semuanya sudah jadi 4 menjadi angka, kita buat sheet berikutnya. Nah, ini saya sudah buat sheet berikutnya. Nah, dari masing-masing pertanyaan ya, pertanyaannya kan ada 4. Apakah saudara sistem kuliah menyenangkan? Apakah saudara ada kendala dan sebagainya? Ini adalah pertanyaannya. Nah, di sini nanti adalah nomor responden. Nah, seperti ini buatnya. Nah, ini dilebarkan silahkan dalam bentuknya yang penting tulisannya kelihatan. Nah, tinggal kita copy pastekan dari data yang ada. Nah, ini soal pertama, ini adalah jawaban Anda tahu dari masing-masing responden. Saya pastekan di sini. Nah, saya akan menggunakan sesuai dengan angkanya, masukkan angkanya saja ya. Jadi kalau ini klik, nah ini yang dimasukkan. Nah, oke. Kemudian ini pun juga sama, copy, Ctrl C, paste di sini atau klik kanan. Nah, pilih angka 1, 2, 3 nya saja dan tengahkan, dan seterusnya.
saja. Di sini kita tarik ke bawah, masuk tanda plus hitam seperti biasa. Ada 20 orang yang sudah mengisi, karena 21 ini terjadi karena ada yang double, ada double kalau nggak salah, nggak tahu semuanya, nggak semuanya mengisi. Oke, setelah sudah kita melakukan pembuatan data ini, maka kita akan mencari yang namanya berapa nilai koefisien sebelumnya kita tambahkan ya. Nah, setelah terbentuk tabel seperti ini, kita buat satu kolom tambahan, itu isinya total ya. Total ini adalah penjumlahan di samping. Jadi caranya kita jumlah ke samping, kita pakai auto sum, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, oke. Setelah itu semua data hasil totalnya sudah keluar, tinggal kita lakukan uji validitasnya di sini. Kita tulis uji validitas, uji val seperti itu. Jadi di sini kita tulis sama dengan caranya Pearson. Nah, ini Pearson. Kita blok, ini kan ada area 1 dan juga area 2. Kita blok yang mau kita uji validitas. Satu lagi titik koma. Nah, kita blok kolom total. Nah, untuk kolom total kita beri angka dolar biar nanti dolar atau shift 4. Nah, kita tutup kurung, enter. Ini adalah angkanya, kita tarik ke samping. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai hasil uji validitasnya. Nah, kemudian untuk mengetahui oh ini valid atau tidak sih, di sini kita harus mencari yang namanya nilai R table. Nah, tabel bisa di mana? Kita bisa cari browsing. Nah, ini contoh sudah saya carikan R tabel pada signifikansi 0,05, yaitu adalah 0,7293. Nah, kita tulis isinya adalah 0,7293. Cara bacanya valid atau tidaknya di sini kita bisa pakai dengan menggunakan rumus if, sama dengan if buka kurung hasil uji validitas apabila lebih besar dari nilai R tabel, maka titik 2 valid ya. Ini kita kasih logo dolar lagi, valid, kemudian titik koma, if buka kurung, kita klik uji validitasnya ya, kurang dari sama dengan hasil R tabel, maka nilainya adalah tidak valid. Tutup kurung, nah ini juga sama. Kita kasih dolar, enter. Oke, maaf ada kesalahan dalam pembuatannya, ini double, enter. Maaf, masih ada ini nggak mau hilang. Kurang, maaf. Nah, ini satu saja, kita enter, yes. Nah, ini ya, karena kurang dari 0,726, ini saya tengahkan biar enak.
Nah, ini tinggal kita tarik ke samping. Nah, ya kan, hasil patokannya adalah ini ada nilai tabel. Nah, hasilnya bahwa soal nomor 1 tidak valid, soal nomor 2 valid, 3 tidak valid, dan yang keempat valid. Nah, itu adalah terkait cara melakukan uji validitas penggunaan aplikasi Excel. Baik, silahkan mencoba, silahkan menggunakan aplikasi ini untuk belajar. Nanti saya rasa saat Anda penelitian pun bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, terima kasih. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.